Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepada Allah, dan kita meminta ampun atas dosa-dosa kita juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Demikian pula barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kemudian saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia
kecuali dalam negara Islam. Wa qala subhanahu, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakannya pasangannya, yaitu Hawa. Kemudian diciptakannya keturunan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Maka bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kalian saling meminta pertolongan. Dan jagalah silaturahmi. Sesungguhnya Allah mengawasi dan menjaga kalian. Wa qala jalla jalaluhu, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan memperbaiki amal-amal kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya kemenangan yang besar. Amma ba'du, kemudian setelah itu, fa inna asdaqal kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Al-Quranul Karim, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik dan nikmatnya kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tidak lupa kami selaku khatib mengingatkan kepada kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat di sekeliling kita, pengurus masjid sibuk menyambut datangnya Ramadan dengan membersihkan masjid. Sebagian mengecat ulang temboknya, sebagian mencuci karpetnya. Sibuk untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Juga ibu-ibu di rumah, sebagian dari mereka mungkin sudah mulai merencanakan menu apa saja untuk berbuka dan sahur di bulan Ramadan. Dan yang lainnya tampak sibuk untuk mempersiapkan datangnya bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan memang bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan ampunan, sehingga kaum muslimin sibuk untuk mempersiapkan kedatangannya. Namun di antara sekian banyak persiapan
yang dilakukan, maka di sana terdapat sebuah persiapan yang cukup penting atau bahkan paling penting yang tidak boleh dari kita untuk luput mempersiapkannya, yaitu persiapan ilmu. Mempersiapkan ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan amal solih di dalamnya. Kenapa kita harus mempersiapkan ilmu? Karena bulan Ramadan adalah bulan untuk beramal solih. Di dalamnya ada banyak ibadah yang agung. Siang harinya ada siam, puasa Ramadan. Malam harinya ada qiyamul lail, sholat tarawih. Ada membaca Al-Quran, ada sedekah, dan sekian banyak amal soleh yang lainnya. Sehingga amal soleh ini hendaknya kita kerjakan di atas ilmu. Adanya ilmu yang mendasari amal soleh tersebut. Karena Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika." Fa'lam, berilmulah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir lidzambika, dan mintalah ampun atas dosa kalian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, di potongan ayat ini Allah menyebutkan 3 perkara. Fa'lam, kemudian annahu la ilaha illallah, kemudian wastaghfir lidzambika. Fa'lam, berilmulah. Kemudian ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan mintalah ampun atas dosa kalian. Sehingga sebelum seseorang itu bersaksi, bersyahadat, beriman bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, sebelumnya didahului dengan fa'lam, berilmulah. Atau bahkan sebelum meminta ampun, sebelum beristighfar, sebelum bertaubat, yang mana taubat termasuk amal solih, ini didahului dengan fa'lam, berilmulah. Sehingga para ulama ketika mengomentari ayat ini mereka mengatakan fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Allah dalam ayat ini, Allah mendahulukan untuk berilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Artinya seorang muslim itu perkataannya dan perbuatannya, amal solihnya harus didasari dengan ilmu. Kemudian juga dalam surat yang lain, surat yang sudah sangat kita hafal, surat Al-Asr, ketika Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Semua manusia itu rugi kecuali 4 golongan. Artinya ada 4 golongan yang beruntung, yang tidak rugi. Siapa mereka? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Dalam ayat sebelumnya tadi, surat Muhammad tadi disebutkan bahwasanya sebelum kita menyatakan keimanan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, sebelumnya didahului dengan fa'lam, berilmu. Artinya orang beriman di sini adalah orang beriman yang imannya didasari dengan ilmu. Karena tidak mungkin orang bisa beriman kecuali dia berilmu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal sholih. Kemudian orang-orang yang watawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran, berdakwah dalam kebenaran, watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr, dan orang-orang yang menasihati dalam kesabaran.
Ini 4 golongan manusia yang tidak rugi, 4 golongan manusia yang beruntung. Orang yang beriman dengan ilmu, kemudian beramal sholih, kemudian berdakwah kepada kebenaran dan bersabar. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, lauma anzalallahu hujjatan khalqihi illa hadisrata lakafathum. Beliau mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan surat yang lain selain surat Al-Asr ini, maka sungguh sudah mencukupi. Karena kandungan surat Al-Asr ini yang sangat agung, yang memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya untuk menjadi golongan orang-orang yang beruntung harus melakukan 4 hal tadi. Beriman, yang iman ini dengan ilmu, kemudian beramal sholih, berdakwah dan bersabar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ilmu apa yang harus kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan? Yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan aktivitas fikih di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan penuh dengan amal sholih. Kita harus mempersiapkan ilmunya. Ilmu tentang puasa misalkan, kita baca-baca lagi, kita ulang-ulang lagi apa itu puasa, kapan dimulainya puasa, kapan berakhir puasa, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan puasa. Misalkan ada orang yang dia ketika berpuasa kemudian lupa makan, kita harus tahu ilmunya. Bagaimana status dengan puasanya ini? Apakah batal atau tidak batal? Ketika ada orang yang dia berpuasa kemudian lupa makan, atau ada orang yang di malam hari dia ketiduran kemudian bangun ketika sudah subuh, tidak sempat sahur. Apakah boleh seseorang berpuasa tanpa sahur? Maka ini butuh ilmu yang harus kita persiapkan. Karena bisa saja hal tersebut terjadi kepada diri kita atau keluarga kita. Atau ilmu yang berkenaan dengan sholat tarawih misalkan. Sholat tarawih, sholat lail di malam bulan Ramadan. Ada orang yang dia misalkan datang ke masjid untuk sholat tarawih terlambat, ternyata di masjid sholat tarawih sudah dimulai, bahkan sudah selesai beberapa rakaat. Artinya sholat isya juga sudah selesai. Orang yang terlambat baru datang. Terus bagaimana caranya? Apakah dia pulang ke rumah saja, atau dia bagaimana cara mengejar ketertinggalan sholat isyanya? Ini juga butuh ilmu yang harus kita persiapkan, dan berbagai macam ilmu yang lainnya. Karena amal bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan amal sholih, sehingga perlu bagi kita untuk mempersiapkannya dengan ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sarana kita untuk mendapatkan ilmu sekarang ini sangatlah mudah. Majalah-majalah Islam banyak, pengajian-pengajian di mana-mana. Kalaupun kita tidak bisa hadir pengajian di masjid, pengajian bisa hadir di genggaman kita. Dengan kita membuka HP kita, kita manfaatkan HP kita untuk membuka pengajian di YouTube. Banyak sekali pengajian, tinggal kitanya ini mau atau tidak. Kita manfaatkan segala sarana yang ada untuk menunjang kita mencari ilmu. Jangan sampai HP yang kita punya hanya kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Kita harus bisa menggunakannya untuk menunjang akhirat kita, yaitu dengan cara menggunakannya untuk menuntut ilmu. Kita bisa buka-buka artikel di HP kita, membacanya tentang puasa, atau kita dengarkan pengajian-pengajian di YouTube, sangat banyak. Tinggal kita sendiri ini yang mau ataukah tidak memanfaatkan sarana yang ada. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Barangkali ini untuk khutbah yang pertama, yaitu tentang mempersiapkan Ramadan dengan ilmu. Aku lupa lihada wastaghfirullah li walakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang pertama tadi sudah kita jelaskan bersama tentang persiapan yang hendaknya kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, yaitu mempersiapkan ilmu, berilmu. Karena bulan Ramadan adalah bulan amal solih, yang amal solih ini harus didasari dengan ilmu. Kemudian sedikit di khutbah yang kedua ini, selain ilmu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, maka kita butuh pemanasan. Karena Ramadan itu ibarat ajang perlombaan kebaikan. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kita butuh pemanasan. Atlet saja sebelum mereka bertanding, mereka butuh untuk pemanasan. Maka demikian pula kita, sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita butuh pemanasan agar kita ketika masuk bulan Ramadan sudah siap untuk melakukan amal sholih. Di antara pemanasan yang sebaiknya kita lakukan adalah kita dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Sebagaimana penjelasan Ibunda Aisyah dan juga Ummu Salamah, mereka mengabarkan kepada kita bahwasanya dahulu Rasulullah SAW, beliau paling banyak berpuasa sunnah adalah di bulan Sya'ban, dalam rangka untuk mempersiapkan di bulan Ramadan. Rasulullah banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Maka ini bisa kita tiru, jamaah rahimani rahimakumullah. Kita coba untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bisa puasa Senin Kamis, atau puasa pertengahan bulan Ayyamul Bid, atau puasa Daud kalau kita mampu. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Ini dalam rangka untuk mempersiapkan pemanasan agar ketika datang bulan Ramadan kita tidak kaget, sudah terbiasa menjalankan puasa. Kemudian di antara pemanasan yang lain adalah dengan kita banyak mempersiapkan membaca Al-Quran. Kita buka mushaf kita baca-baca lagi, agar nanti ketika tiba bulan Ramadan kita tidak kaget untuk tadarus Al-Quran. Kita sudah mempersiapkannya. Kita mulai di bulan Sya'ban ini, jamaah rahimani rahimakumullah. Tidak usah banyak-banyak, selonggarnya kita saja. Yang penting dalam sehari kita sempatkan untuk membaca Al-Quran. Entah satu lembar, entah satu halaman, entah setengah halaman. Jangan sampai hari berlalu dan kita tidak membaca Al-Quran. Waktunya pun longgar, selonggarnya kita. Bisa sore, ba'da asar, bagi yang longgar sore, atau ba'da maghrib, antara maghrib dan isya, yang punya waktu longgar maghrib, atau malam sebelum tidur kalau malamnya longgar, atau tengah malam kalau kita bisa bangun, atau pagi hari sebelum subuh, atau setelah sholat subuh, atau apapun waktunya. Tergantung diri kita masing-masing kapan waktu longgarnya kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, sehingga perlu kita persiapkan sejak bulan Sya'ban. Jamaah rahimani rahimakumullah, akhirnya
kita tutup khutbah kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semua kaum muslimin, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita putra dan putri yang saleh dan salihat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat